Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesawat kargo tua jenis C-119 Flying Boxster sisa peninggalan perang yang sedang membelah langit di atas hamparan gurun Mongolia yang seolah tak berujung, di mana tujuan pesawat ini adalah untuk menjemput sekelompok pekerja dari sebuah lokasi tambang minyak yang baru saja ditutup secara permanen. Roda pesawat pun menyentuh landasan yang berdebu yang gersang, menciptakan kepulan pasir yang menyelimuti seluruh badan pesawat. Di dalam barak tambang yang mulai dikosongkan, kita diperkenalkan dengan Kelly, satu-satunya wanita di sana sekaligus ketua proyek yang terlihat sangat enggan untuk pergi. Ia masih sangat yakin bahwa minyak ada di bawah sana. Namun sayangnya, Reddy selaku pemimpin kilang tidak memiliki pilihan lain karena perusahaan sudah benar-benar menghentikan seluruh pendanaan pengeboran mereka. Dari pintu pesawat yang terbuka muncul seorang pria paruh baya bernama Frank. Ia adalah seorang pilot veteran di dunia penerbangan, didampingi oleh kopilot setianya yaitu Ajo. Tanpa banyak bicara, para pekerja mulai bergerak cepat, mengangkut peralatan-peralatan berat dan barang pribadi mereka ke dalam perut pesawat yang sempit. You must be Rodney. Okay guys, knock it out. Setelah semua barang masuk, satu persatu pekerja mencoba mencari posisi paling nyaman di dalam pesawat kargo yang bising tersebut. Namun tepat sebelum pintu pesawat ditutup, muncul seorang penumpang tambahan bernama Elliot, di mana ia bukan bagian dari tim tambang dan latar belakangnya pun masih menjadi misteri. Tanpa banyak bertanya, Frank membiarkannya naik dan tak lama kemudian mesin Flying Boxster mulai menderu keras, bersiap meninggalkan tanah Mongolia yang penuh kekecewaan tersebut. Come home. Awalnya penerbangan berlangsung cukup normal. Kebanyakan pekerja hanya ingin segera sampai di rumah dan melupakan kegagalan proyek yang baru saja mereka alami. Namun, keriangan itu seketika sirna saat cuaca di depan mereka berubah secara drastis. Dari kejauhan, sebuah badai pasir raksasa muncul seperti tombak besar yang siap menelan apapun yang berani melintasinya. Melihat bahaya yang sudah di depan mata, Ajo segera menyarankan Frank untuk memutar balik arah pesawat ke lokasi pertambangan tadi. Namun karena bahan bakar yang mereka bawa sangatlah terbatas dan kembali ke belakang hanya akan membuat mereka kehabisan bensin di tengah jalan. Satu-satunya pilihan yang diambil Frank adalah memacu mesin lebih kuat untuk menanjak, berharap bisa terbang di atas badai tersebut. Di saat situasi mulai menegang, Ajo pergi ke ruang penumpang untuk memberikan informasi dan mencoba menenangkan suasana yang mulai gaduh. Sementara itu, Elliot secara tiba-tiba masuk ke ruang kokpit dan memberikan peringatan keras kepada Frank. Ia menegaskan bahwa dengan kondisi pesawat yang kelebihan muatan, mustahil bagi mereka untuk bisa melewati badai tersebut. Frank yang merasa dirinya sudah ahli dalam bidang penerbangan tetap pada pendiriannya dan mengabaikan peringatan si pria asing tadi. Namun tanpa disadari jika keputusan keras kepala itu menjadi awal mula dari bencana yang sesungguhnya. Pasir gurun yang sangat halus mulai tersedot masuk ke dalam mesin, merusak komponen internal hingga mesin pesawat mulai batuk dan mati satu persatu. Guncangan hebat pun mulai terjadi. Suara logam yang beradu terdengar sangat memekakan telinga, di mana badan pesawat kini mulai rusak parah akibat hantaman pasir serta angin yang begitu liar. Ketegangan mencapai puncaknya saat pesawat mulai kehilangan ketinggian dengan sangat cepat. Frank berusaha keras menarik tuas kendali, sementara Ajo berteriak memberikan instruksi darurat di tengah kekacauan yang tak terkendali. Di ruang belakang, para pekerja terombang-ambing, barang-barang terlempar ke segala arah dan teriakan ketakutan mulai memenuhi kabin yang kini sudah dipenuhi debu. Pesawat tersebut pun tak lagi terbang, melainkan jatuh seperti bongkahan besi raksasa yang siap menghantam bumi. Di bagian belakang, pemandangannya jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan, di mana beberapa pekerja yang tadi duduk manis di posisi paling belakang
beberapa di antaranya langsung tewas di tempat karena hantaman keras tersebut, menciptakan pemandangan yang seketika menghancurkan mental siapapun yang melihatnya. Kelly, Liddell, Jeremy, dan beberapa pekerja lainnya perlahan mulai bangkit dengan tubuh yang dipenuhi luka memar dan getih. Secara alami, reaksi pertama mereka adalah ingin segera keluar dari bangkai pesawat yang menyesakan itu karena rasa takut akan ledakan tangki bahan bakar. Namun, saat salah satu penumpang hendak membuka celah pintu, Frank berteriak dengan suara yang sangat keras, memerintahkan semua orang untuk tetap di tempat. Frank menjelaskan dengan nada yang sangat serius bahwa badai pasir di luar sana masih mengamuk dengan kekuatan penuh. Angin yang membawa butiran pasir tajam itu bergerak begitu cepat hingga sanggup mengelupas kulit manusia hanya dalam hitungan detik jika mereka nekat keluar. Tanpa pilihan lain, mereka semua pun terpaksa meringkuk di dalam kabin yang panas dan pengap, mendengarkan suara badai yang menghantam badan pesawat dari luar, seolah-olah gurun sedang mencoba untuk masuk dan menelan mereka hidup-hidup. Dan di tengah ketidakpastian itu, Frank mencoba menggunakan radio komunikasi untuk mengirim sinyal darurat. Namun, kenyataan pahit kembali menghantam mereka. Radio tersebut benar-benar mati total akibat kerusakan teknis saat jatuh. Frank kemudian menatap Ajo dengan pandangan yang sangat suram, menjelaskan bahwa pesawat Flying Boxstar adalah teknologi tua yang sistem komunikasinya sangat terbatas, yang artinya sangat berlebihan jika mereka mengharapkan tim evakuasi akan tiba dalam waktu dekat, karena menara pengawas kemungkinan besar kehilangan jejak mereka saat badai mulai menelan sinyal radar. Berita itu pun seketika menciptakan keresahan luar biasa di antara para pekerja. Beberapa mulai menyalahkan keputusan Frank, sementara yang lain hanya bisa tertunduk lesu meratapi nasib mereka. Setelah beberapa jam terasa sangat menyiksa, badai pasir akhirnya mulai mereda. Matahari gurun yang sangat terik perlahan muncul, memperlihatkan hamparan pasir yang luas dan gersang di segala arah. Mereka semua pun kemudian terlihat ngurebken teman-teman mereka yang innalillahi dalam kecelakaan tersebut, di mana dengan alat seadanya mereka memberikan penghormatan terakhir di tengah suasana yang sangat berat. Di saat semua orang sedang larut dalam duka dan kebingungan, ada satu sosok yang tampak sangat tenang namun mencurigakan. Elliot. Ia hanya berdiri diam, matanya tajam hanya menatap ke sekeliling, menganalisis setiap detail bangkai pesawat dan benteng alam di depannya. Hal tersebut membuat Ajo merasa terusik dan sedikit penasaran. Ia kemudian mencoba mengulik informasi lebih dalam mengenai siapa sebenarnya Elliot ini kepada Kelly. Kelly pun menceritakan bahwa Elliot sebenarnya adalah seorang pria asing yang sedang mengambil cuti untuk berkeliling dunia. Namun, pesawat pribadi atau tumpangan sebelumnya mengalami kecelakaan dan ia terdampar di tengah gurun Mongolia seorang diri. Juga menurut jadwal, seharusnya Elliot sudah dijemput oleh pihak tertentu beberapa minggu yang lalu. Tapi faktanya, hingga saat ini tak ada satupun yang datang menyelamatkannya. Itulah alasan mengapa Elliot akhirnya menumpang tinggal di kiling minyak Kelly sebelum akhirnya ikut dalam penerbangan kargo maut ini. Beberapa saat kemudian, setelah mereka melakukan inventarisir terhadap barang yang tersisa, hasilnya sangat mengecewakan. Mereka hanya memiliki 8 jerigen air dan beberapa kardus Indomie ayam bawang. Menurut perkiraan Ajo, persediaan itu hanya cukup untuk bertahan selama 1-2 minggu saja. Itu pun dengan catatan, mereka harus benar-benar pintar mengatur porsinya dan tak ada satupun orang yang bersikap serakah. Frank dan Ajo mencoba memperkirakan lokasi jatuhnya pesawat melalui koordinat terakhir yang mereka ingat. Mereka berasumsi bahwa saat ini mereka berada di area perbatasan antara Mongolia dan Cina. Dan jika perhitungan mereka benar, maka pemukiman manusia terdekat adalah kota Lanzhou yang berjarak sekitar 200 mil ke arah selatan. Mendengar angka 200 mil, suasana mendadak menjadi sangat tegang. Jeremy yang merasa fisiknya masih kuat tiba-tiba menawarkan diri untuk melakukan perjalanan nekat tersebut dan sangat percaya diri bahwa ia sanggup berjalan kaki menembus gurun hingga ke Lanzhou untuk mencari bantuan. Namun, pekerja senior lainnya langsung memotong pembicaraan Jeremy dengan fakta yang mengerikan tentang gurun tersebut. Ia menjelaskan bahwa saat ini adalah bulan Juli, di mana suhu di gurun ini mencapai titik yang paling ekstrim. Di bawah terik matahari yang membakar, maka keringat yang keluar dari tubuhnya bisa mencapai 10 kali lipat dari air yang masuk karena proses penguapan yang sangat cepat.
Ditambah, kompas tidak akan bisa diandalkan sama sekali di wilayah ini, sebab di dekat lokasi mereka saat ini terdapat Gunung Altai, sebuah pegunungan yang memiliki medan magnet yang sangat kuat yang akan membuat jarum kompas berputar tak tentu arah. Mendengar semua penjelasan logis yang mematikan itu, nyali Jeremy seketika menciut. Ia hanya terdiam dan mengurungkan niat nekatnya tersebut. Kini mereka semua menyadari satu hal, mereka terjebak di tengah lautan luas tanpa harapan evakuasi, tanpa pangan yang cukup, dan tanpa jalan keluar yang masuk akal. Keesokan harinya, kecemasan mulai menyebar. Alex bertanya-tanya, apakah mereka melihat keberadaan Davis? Awalnya Kelly menduga Davis mungkin hanya ketiduran di sudut lain pesawat. Namun, setelah dilakukan pengecekan ke seluruh area, Davis benar-benar tidak ada di sana. Dan di saat mereka hendak mencarinya, badai pasir kembali menerjang dengan sangat liar, memaksa mereka semua untuk kembali masuk dan berlindung di dalam kabin. Dan di tengah amukan pasir itu, mereka akhirnya menyadari satu kenyataan pahit, yaitu bahwa Davis telah tiada, tertimbun atau tersapu oleh keganasan alam sebelum mereka sempat menemukannya. Setelah badai mereda, emosi Kelly tak terbendung lagi. Ia menemui Frank dan meluapkan kekesalannya karena melihat sang pilot tampak begitu tenang, seolah tak peduli dengan nyawa yang baru saja hilang. Namun dengan nada suara yang rendah namun getir, Frank mengatakan bahwa ia pun sebenarnya tak tahu harus berbuat apa. Kondisi mereka saat ini benar-benar buntu, radio mati, lokasi tak diketahui, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah pasrah. Sambil berharap ada sebuah keajaiban berupa pesawat lain yang kebetulan melintasi jalur tersebut. Now, the odds of crashing an airplane are certainly Since Davis just disappeared. I am not everybody's den mother. They are. Di luar, situasi semakin kacau saat Jeremy nekat mengambil satu jerigen air dan bersiap pergi meninggalkan kelompok tersebut. Semua orang langsung bergerak untuk merampas air itu kembali hingga terjadi aksi tarik-menarik yang mengakibatkan jerigen tersebut pecah. Air yang sangat berharga itu pun tumpah, meresap ke dalam pasir panas tanpa sisa sedikit pun. Di tengah kekacauan dan keputusasaan itu, Elliot yang sedari tadi hanya diam tiba-tiba berdiri tegak dengan suara yang sangat tenang namun berwibawa. Ia mengatakan jika dirinya bisa membawa mereka keluar hidup-hidup dari gurun tersebut. Semua orang terdiam, menatap Elliot seolah-olah ia sudah benar-benar gila akibat panasnya gurun. Namun, Elliot tak bergeming sedikit pun. Ia mulai menjelaskan idenya secara teknis. Mereka bisa memanfaatkan kerangka pesawat yang masih utuh, membuang bagian-bagian yang sudah hancur, lalu merakit ulang mesin dan komponen yang tersisa menjadi sebuah pesawat kecil yang ringan. Awalnya, ide itu ditertawakan sebab kedengarannya seperti lelucon yang mustahil untuk diwujudkan dengan alat seadanya. Namun, Elliot bersikeras bahwa ia tahu betul apa yang ia bicarakan. Ia kemudian mengungkapkan identitas aslinya yang ternyata seorang perancang pesawat terbang. Hingga satu persatu dari mereka pun mulai berpikir bahwa mungkin saja ini adalah satu-satunya jalan keluar yang mereka miliki. Namun, Frank tetap pada posisi menolak. Ia berpendapat bahwa jika mereka mulai bekerja kasar membangun pesawat, maka sisa air dan makanan mereka akan habis jauh lebih cepat, yang artinya itu hanya akan mempersempit waktu mereka untuk bertahan hidup sambil menunggu tim penyelamat. Ketegangan pun tak berhenti di sana. Di sore harinya, Liddell tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kelly yang mulai gelisah luar biasa nekat mengambil secangkir air sebagai perbekalan terakhirnya untuk berjalan mencari Liddell. Melihat keberanian Kelly, Frank akhirnya luluh. Ia menyuruh Kelly tetap diam di sana dan membiarkan dirinya saja yang pergi mencari keberadaan Liddell. Setelah berhari-hari ia mencari Liddell, Frank akhirnya tiba di balik sebuah bukit bebatuan, sebuah tempat jatuhnya potongan besar badan pesawat yang terpisah. Di sana, ia melihat sebuah pemandangan mengerikan, yaitu tubuh salah seorang penumpang yang murag akibat kecelakaan yang menimpa mereka sebelumnya. Dan di saat Frank sedang memeriksa jasad itu, Liddell tiba-tiba muncul dari balik bebatuan. Liddell mengenali mayat itu sebagai Kyle temannya. Ia mengatakan jika jam yang dipakai Kyle telah hilang, menandakan bahwa ada orang lain yang sudah pernah mendatangi tempat ini. Frank mencoba mengajak Liddell untuk kembali ke camp utama, namun Liddell menolak dengan tegas.
Ia mengatakan tidak akan kembali jika tujuannya hanya untuk menunggu ajal di bawah bangkai pesawat tanpa melakukan usaha apapun. Liddell kemudian memberikan sebuah syarat mutlak. Ia bersedia kembali asalkan Frank menyetujui rencana Elliot untuk membangun ulang pesawat tersebut. Terpojok oleh situasi dan menyadari bahwa menunggu bantuan memang hanya akan berakhir dengan kematian, Frank akhirnya luluh. Ia menyetujui rencana gila itu demi memberikan secerca harapan bagi mereka semua agar bisa pulang. Singkat waktu, Frank berhasil membawa Liddell kembali ke camp dengan selamat. Sebuah pemandangan yang disambut dengan rasa lega dan bahagia oleh semua orang yang tersisa. I think we should build a plane. This thing the way you said you could. Well, we're either all in this together or no one at all. Setelah beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga, Frank pun menepati janjinya kepada Liddell. Ia secara resmi memberikan izin kepada Elliot untuk memulai proyek pembangunan pesawat baru sesuai dengan rencana yang telah ia susun sebelumnya. Malam itu juga, di bawah cahaya temaram, di bawah kepemimpinan Elliot, mereka langsung memulai proyek gila tersebut. Keesokan harinya, sesuai kesepakatan, semua orang diwajibkan untuk beristirahat total dan bersantai. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghemat persediaan air dan makanan yang kian menipis. Namun, ketenangan itu tak sepenuhnya dirasakan oleh Frank. Saat malam kedua dimulai dan pekerjaan kembali dilanjutkan, Frank menceritakan temuan mengerikannya saat mencari Liddell tempo hari, yaitu jasad seorang penumpang yang ditemukan dengan luka tembak, seolah-olah dijadikan sasaran latihan menembak oleh seseorang. Mendengar hal itu, Ajo tentu saja menjadi sangat gelisah. Namun dengan tegas, Frank menyuruh Ajo untuk tetap tenang dan menjaga rahasia ini rapat-rapat. Ia tak ingin kabar tentang adanya ancaman bersenjata di luar sana merusak mental orang lain yang sedang berjuang membangun pesawat. Namun tepat di saat itu juga, sebuah kecelakaan fatal hampir terjadi. Percikan api dari mesin gerinda tanpa sengaja mengenai beberapa drum minyak yang telah dikumpulkan, dan dalam hitungan detik, ledakan ageng pun terjadi. Keesokan paginya, setelah api berhasil dipadamkan dan suasana mulai mereda, suasana di camp kini berubah menjadi sangat sunyi. Mereka mulai menyadari jika persediaan bahan bakar mereka berkurang sangat drastis dan banyak peralatan kerja yang rusak atau hilang tertimbun pasir. Frank kemudian memutuskan sebuah perubahan besar dalam jadwal kerja. Mereka tak bisa lagi menggunakan obor atau lampu di malam hari karena bahan bakar sudah semakin menipis, yang itu berarti pekerjaan harus dilakukan di bawah terik matahari. Walaupun bekerja di siang hari akan menguras lebih banyak air karena panas yang menyengat, Frank meyakini bahwa pekerjaan saat siang akan jauh lebih produktif dibandingkan bekerja di kegelapan malam. Ledakan semalam pun benar-benar mengubah atmosfer kerja mereka. Kini setiap langkah dilakukan dengan penuh kewaspadaan karena satu percikan kecil saja bisa mengakhiri harapan mereka semua. Proses pembangunan memasuki tahap yang sangat kritis. Mereka mulai mencoba mengangkat satu sisi sayap yang sangat berat menggunakan batang logam dan rantai yang sudah mulai berkarat. So, gentlemen, we only have one chance with this. If it doesn't work, we don't. Dan secara ajaib, sambungan utama pesawat itu akhirnya berhasil menyatu dengan sempurna. Hari itu, suasana haru menyelimuti mereka. Mereka sadar bahwa yang baru saja mereka sambungkan bukan sekadar dua potong logam tua, melainkan harapan terakhir untuk bisa keluar dari neraka gurun tersebut. Di sore harinya, cuaca kembali menunjukkan keanehannya.
Angin gurun bertiup sangat kencang dan langit mulai memperlihatkan kilatan petir yang menyambar. Dengan perasaan panik, Frank segera memerintahkan semuanya untuk menarik kabel penangkal petir guna melindungi bangkai pesawat yang baru mereka rakit. Di kegelisahan itu, Frank sempat melihat Elliot berdiri sangat dekat dengan area terbuka, dan di saat ia menyuruhnya untuk menjauh, si Elliot malah hulang-hulang tepara ruguh. Setelah kejadian itu, Frank mulai kuku lutus di depan Ajo. Ia merasa heran bagaimana mungkin seseorang yang mengaku sebagai insinyur pesawat justru tak memahami dasar-dasar keamanan bahwa logam pesawat bisa dengan mudah disambar petir. Keesokan harinya, suasana mulai kembali kondusif. Rasa optimis mulai tumbuh perlahan-lahan di benak para pekerja. Juga terlihat jika mereka mulai memberi nama Phoenix pada pesawat tersebut. Spirituality is not religion. It is cricket, though. Namun, tragedi seolah belum mau berhenti menyiksa mereka. Di saat Frank dan Kelly sedang sibuk membetulkan bagian mesin yang tersisa, tiba-tiba Ajo berteriak histeris sambil menodongkan pistol ke segala arah dengan tangan gemetar. Ajo rupanya baru saja menyadari kenyataan pahit bahwa ada seseorang yang tega menghabiskan satu jerigen air terakhir secara diam-diam dan sendirian. Di tengah ketegangan itu, Elliot dengan tenang mengakui bahwa itu adalah perbuatan dirinya. Tentu saja pengakuan itu memicu amarah luar biasa dari semua orang. Awalnya Frank sudah tak tahan ingin menghabisinya, namun Elliot dengan angkuh mengatakan bahwa proyek Phoenix tak akan pernah selesai tanpa otaknya. Mendengar ocehan itu dengan perasaan yang terpaksa dan marah yang dipendam, semua orang pun akhirnya mengikhlaskan air tersebut demi kelanjutan pesawat mereka. Hingga di saat hari mulai poek, Frank, Ajo, dan Alex melihat bahwa ada sekelompok orang yang mungkin adalah pengembara liar yang sedang berkemah tak jauh dari lokasi mereka. Ia pun kemudian mengusulkan sebuah gagasan nekat untuk mencoba membeli air dari mereka. Meski Elliot menentang keras ide itu karena dianggap terlalu beresiko, keputusan akhir tetap berada di tangan mayoritas anggota. Singkatnya, mereka pun memutuskan untuk pergi menuju perkemahan para pengembara tersebut. Mereka mengatur strategi di mana Frank dan Liddell bersembunyi di balik bebatuan sebagai pelindung, sedangkan Reddy dan yang lainnya mencoba maju untuk bernegosiasi dan menjelaskan kondisi darurat yang mereka alami. Awalnya, negosiasi tampak berjalan lancar. Para pengembara itu mangut-mangut seolah setuju untuk membantu. Namun di belakang bebatuan, pandangan Liddell tertuju pada jam tangan milik temannya yang sempat hilang. Menyadari mereka sedang berhadapan dengan perampok yang mempateni Kyle, Frank langsung bergerak melumpuhkan mereka dalam sebuah baku tembak yang singkat namun sangat kacau. Sayangnya, satu orang berhasil melarikan diri dengan menunggangi kuda ke arah kegelapan gurun. Keesokan paginya, kemenangan itu berubah menjadi duka ketika Alex yang semalam sempat terkena tembakan harus innalillahi di depan mereka. Di tengah keputusasaan itu, Elliot tetap bersikap dingin dan fokus pada pekerjaannya. Ia hanya berkata dengan suara datar, jika mereka berhenti sekarang, maka semua nyawa yang sudah hilang akan menjadi sia-sia. Kata-kata dingin itu perlahan-lahan membangkitkan kembali semangat mereka, meski hanya sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya pun, mereka kembali bekerja dengan sisa tenaga yang ada hingga perlahan tapi pasti. Phoenix mulai terlihat menyerupai bentuk sebuah pesawat sungguhan. Namun, konflik internal kembali meledak saat Frank merasa terus-menerus diremehkan oleh Elliot. Frank, seorang pilot veteran dengan jam terbang ribuan kali, merasa muak harus menuruti setiap perintah teknis dari Elliot yang keras kepala. Hingga akhirnya di saat proses pembuatan tersebut mencapai 99%, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Elliot ternyata bukan seorang insinyur pesawat terbang komersial ataupun militer. Ia hanyalah seorang perancang pesawat terbang mainan alias model pesawat remote control yang membuat semua orang diam tak percaya. Parasol model. Big stuff too, right, Elliot? I mean, planes.
Frank meledak dalam kemarahan besar. Ia merasa telah mempertaruhkan nyawa seluruh anggota hanya untuk mengikuti omong kosong seorang desainer mainan. Namun dengan sangat tenang, Elliot menjawab, entah itu model mainan atau pesawat asli, prinsip terbangnya tetaplah sama. Kecewa dan merasa tertipu oleh Elliot, mereka terlihat berniat mempateni Elliot di saat itu juga. Namun tepat di puncak kemarahan tersebut, sebuah badai pasir yang sangat kencang tiba-tiba menerjang camp mereka, dan di tengah amukan angin itulah sebuah keajaiban terjadi. Bagian sayap dan mesin Phoenix yang tertiup angin kencang tampak mulai terangkat, membuktikan bahwa perhitungan Elliot benar dan Phoenix benar-benar memiliki daya angkat untuk mengudara. Namun karena badai yang semakin gila memaksa mereka semua masuk dan berlindung ke dalam kabin pesawat lama. Setelah badai akhirnya mereda, pemandangan di depan mata kembali membuat mereka hampir putus asa. Pasir telah menimbun sebagian besar badan Phoenix, ditambah lagi persediaan air dan makanan yang sudah benar-benar habis tak tersisa. Namun kali ini semangat mereka tak padam. Keyakinan bahwa Phoenix bisa terbang sudah tertanam kuat di benak mereka. Dengan semangat yang membara, mereka pun mulai menarik Phoenix menuju dataran yang lebih keras dan stabil untuk dijadikan landasan pacu darurat. Persiapan terakhir pun benar-benar menguji mental semua orang yang tersisa. Elliot kini mengeluarkan 5 butir peluru starter mesin yang menjadi satu-satunya kunci untuk menghidupkan Phoenix. 5 peluru ini bukan sekadar angka, melainkan 5 kesempatan terakhir mereka untuk bisa keluar dari gurun ini hidup-hidup atau terkubur selamanya di bawah tumpukan pasir. Dan di tengah ketegangan yang memuncak itu, suasana yang tadinya penuh konflik mulai mencair. Frank dan Elliot saling bertatapan, menyadari bahwa ego mereka tak lagi penting di hadapan maut. Mereka akhirnya berjabat tangan dan saling meminta maaf, mengakui bahwa tanpa kerjasama keduanya, Phoenix tidak akan pernah berdiri di atas landasan pasir tersebut. Frank segera naik ke kursi pilot, memegang kendali dengan tangan yang sedikit gemetar namun tetap kokoh. Ia memasukkan peluru pertama ke dalam lubang starter mesin. Satu percobaan telah dilakukan namun gagal. Sialnya, suara ledakan mesin tadi rupanya terdengar sangat jelas oleh para pengembara liar, yang kini posisinya sudah berada sangat dekat dengan lokasi mereka. Frank tidak membuang waktu dan segera mencoba peluru kedua. Kali ini mesin sempat berhasil menyala, menderu keras selama beberapa detik yang membuat semua orang sempat bersorak kegirangan. Namun kesenangan itu hanya bertahan sesaat karena mesin tersebut tiba-tiba mati lagi. Peluru ketiga pun dicoba, namun hasilnya tetap sama, hingga kondisi di dalam camp menjadi sangat gelisah. Keringat dingin mulai membasahi wajah mereka karena kini peluru yang tersisa hanya 2 butir saja. Jantung Frank pun berdegup kencang. Ia memutuskan untuk mengambil resiko teknis. Ia menggunakan peluru keempat untuk membersihkan sisa-sisa kotoran di dalam silinder yang mungkin menjadi penyebab mesin sulit menyala. Suasana pun berubah menjadi tanpa suara karena menyadari jika mereka hanya punya 1 peluru saja untuk dimasukkan ke dalam lubang starter. Di saat yang bersamaan, pemandangan di kejauhan menjadi sangat mengerikan. Para pengembara liar dengan kuda-kuda mereka sudah muncul dan bergerak cepat menuju ke arah Phoenix. Namun untungnya peluru terakhir tersebut bisa menyalakan mesin Phoenix dengan sempurna, yang tanpa menunggu komando kedua, semua orang pun segera melompat ke atas Phoenix. Sayap Phoenix yang tipis mulai bergetar hebat saat melawan hambatan udara, hingga akhirnya secara bertahap roda pesawat itu terangkat dari permukaan bumi. Mereka tak hanya berhasil menaklukkan gunung, mereka juga berhasil menaklukkan rasa takut dan egonya masing-masing, juga membuktikan bahwa harapan yang paling gila sekalipun bisa menjadi kenyataan jika mereka terus bergerak maju hingga titik darah penghabisan. Tamat.
Pelajaran utama dari kisah ini adalah bahwa harapan bukanlah sesuatu yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang harus kita rakit sendiri dengan tangan dan keringat di tengah kemustahilan. Momen 5 peluru starter menjadi pengingat keras bahwa dalam hidup seringkali kita hanya diberikan sedikit kesempatan terakhir, sehingga ketenangan di bawah tekanan dan keberanian untuk berhenti menunggu keajaiban adalah satu-satunya cara untuk bangkit kembali dari abu kegagalan menuju keselamatan. Segitu saja untuk video kali ini. Like dan subrek jika kalian menyukainya. Abrai seperakanca kru yang bertugas pamit undur pamit ungkur dari hadapan Anda. Dan bye.